puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebentar. Saya bersyukur kita semua boleh kumpul kembali di dalam Zoom meeting ini. Ya, memang kadang-kadang saya masih merasa jauh lebih baik. Kemarin karena saya pelayanan di Lampung ya, sudah onsite ya. Memang tetap lebih menyenangkan kalau kita onsite ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, nah kalau online begini, memang ada plus minus ya. Saya pikir memang ini media yang sangat memberkati selama kita pandemi dan terpisah jarak jauh pun. Ya, saya percaya ada sangat banyak orang diberkati. Tapi anyway, kita bersyukur saja. Amin. Ya, bayangkan kalau ini kejadian pandemi ini ada yang berkata, coba bayangkan kalau di tahun 90-an. Waduh, apa yang akan terjadi kalau pandemi berlangsung 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya. Oke, kita percaya Tuhan punya maksud yang terbaik lah buat kita semua. Nah, saudaraku, malam hari ini saya diberikan tema tentang Yunus. Jadi saya harus membedah tentang Yunus ini. Bukan Yunus yang harus dibedah, ya, tapi kitab Yunus, ya. Nah, saudaraku, saya langsung saja bergerak masuk karena waktunya sempit, tidak banyak, ya. Besok saya sudah harus berangkat, ya, ke Medan, juga untuk perjalanan pelayanan. Perjalanan yang tertunda 2 tahun yang lalu sebetulnya. Ya, jadi awal pandemi 2020 itu saya seharusnya terbang ke Medan, tapi itu di bulan Mei. Nah, kita tahu bahwa bulan Maret 2020 Presiden mulai mengumumkan kasus pertama dan selanjutnya kemudian kita tahu terjadi blokir penerbangan. Ya, saya salah satu yang kena pada waktu itu. Jadi sekarang kalau besok saya terbang itu pakai tiket 2 tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Ya, belinya 2 tahun yang lalu tapi pakainya sekarang. Untung juga 2 tahun yang lalu karena sekarang tiket mahal, saudaraku. Ya. Nah, jadi maksud saya selalu ada maksud Tuhan buat kita semua. Kadang-kadang kita nggak paham tapi jalani aja. Saya percaya Roma 8:28 itu berlaku buat kita semua. Amin. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjawab panggilan Tuhan. Nah, saudaraku, kondisi dunia ini sedang tidak terlalu baik. Kalau dibilang ini berita baru, enggak juga. Saya pikir sejak kecil kita juga mendengarkan hal yang sama. Tahun 80-an ramai perang Iran-Irak. Tahun 90-an ramai perang Teluk. Ya kan? Dan sekarang ya ramai perang Rusia dengan Ukraina. Berita-berita ini sebetulnya tidak perlu mengherankan kita karena memang sebetulnya kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Seperti yang saya pernah katakan, terlalu naif kalau kita kaget atau kita bukan kita nggak boleh berdoa untuk dunia yang lebih baik, saudaraku, tidak. Tapi memang sudah tertulis di dalam misal contoh 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa dunia semakin lama akan semakin sukar. Kenapa semakin sukar? Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Kan ayatnya begitu. Oh, kalau buat saya kesimpulan begini, saudaraku. Supaya dunia menjadi lebih baik, berarti kita harus lebih belajar mengasihi sesama kita. Ya, bukan sibuk mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mau menciptakan dunia yang lebih baik, berarti kita harus belajar untuk menciptakan kasih di antara banyak orang, bukan hanya kepada di antara kita orang-orang percaya saja, tapi terutama juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan bukankah ini berhubungan dengan kitab Yunus ini? Ya, untuk menjadikan dunia lebih baik, jangan kita mencintai diri kita sendiri. Itu akan menjadikan dunia lebih sukar. Nah, kesimpulan saya dibalik. Jadi kalau kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik, ya bisa dengan cara kita saling mengasihi. Dan bukan hanya saling mengasihi di antara kita, tapi kuncinya adalah mengasihi sesama kita, manusia. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama yang kedua, yang nilai sama dengan yang pertama, itu adalah mengasihi sesama kita, manusia. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, perintah yang terbaru dari Tuhan adalah mengasihi
sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Ya, nah saudaraku, itulah dunia kita hari ini yang tidak terlalu baik. Dan saya ingin membawa kita mundur ke kira-kira 2.700 tahun yang lalu berarti. Ya, karena kejadian Yunus ini berlangsung tahun sekitar 770-760 sebelum Masehi. Ya. Nah, ini penting untuk saya ceritakan. Jadi, kalau kita bilang dunia kita hari ini tidak terlalu baik, zaman Yunus juga begitu, saudaraku. Bahkan dalam situasi yang mencekam. Ya. Jadi Yunus ini ada di zaman Raja Yerobeam. Ya, Raja Yerobeam yang kedua, ini juga bukan raja yang baik. Raja-raja Israel, kita tahu ya, secara cepat saya cerita bahwa waktu itu kerajaan Israel sudah terpecah dua, yang di utara, di atas, itu kerajaan Israel, yang di bawah, itu kerajaan selatan, itu Yerusalem, itu kerajaan Yehuda dengan Benyamin, dua suku. Yang di atas, yang utara, itu adalah 10 suku. Ya, nah saudaraku, raja-raja Israel mostly tidak ada yang baik. Semua jahat, semua menyembah berhala. Dan Yunus ada di atas, di kerajaan utara sana. Ya, ini supaya kita kebayang. Jadi, situasi kerajaan Israel itu not good, gitu ya. Nah, kalau di selatan, di Raja Yehuda, memang ada beberapa raja yang menyembah berhala, ada yang jahat, tapi mostly mereka baik-baik. Ya. Nah, sekarang Yunus ada di negara yang not good dan juga kacau balau. Tapi yang lebih mengerikan pada zaman itu, 2.700 tahun yang lalu, adalah ancaman bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini kayak kita tinggal hari ini di lingkungan yang preman, saudaraku. Ya, walaupun mungkin zaman sekarang kita sudah tidak terlalu bagaimana. Misalkan tahun 90-an, ya, kita jalan-jalan di Grogol atau di mana Mangga Besar, yang masih banyak premannya. Kita tahu maksudnya ancaman selalu ada sekeliling kita. Saya tahu kita semua mengalaminya. Ya, sebelum kemudian dibersihkan oleh pemerintah sekarang. Sekarang sudah jauh lebih baik, ya, jauh lebih. Tapi maksud saya, zaman Yunus dulu itu kurang lebih seperti begitu, saudaraku. Yang masalahnya premannya bukan 1-2 orang, tapi bangsa yang lain. Dan bangsa pada zaman itu betul-betul ngeri, saudaraku, biadab. Ya, bangsa-bangsa yang kejam. Nah, di antara bangsa-bangsa tetangga-tetangga yang begitu banyak itu, ada satu yang menakutkan, yang ada di atasnya lagi, saudaraku. Jadi kalau kita mengerti peta Israel, ya peta Israel begini. Nah, Mesir ada di bawah, itu benua Afrika. Di atas itu adalah, atas dan kiri itu ke arah Eropa. Jadi atasnya Israel itu ada Turki. Sebelah kanan dikit itu ada Iran, Irak, ya saudaraku. Nah, Niniwe, salah satu yang mengerikan pada zaman itu ada di atas. Ya, atas agak sebelah kanan dikit. Ya. Jadi ini kalau kondisi petanya begini. Jadi ini jaraknya dari Israel pada waktu itu sekitar 500 mil. 500 mil itu kali 1,71 kira-kira 700-an kilometer. Ya. Nah, masalahnya adalah Niniwe itu kerajaan Asyur pada waktu itu. Asyur ini boleh dibilang salah satu pemerintahan atau kerajaan kerajaan pertama yang officially istilahnya launching, yang punya struktur sistem yang baik, begitulah kira-kira. Ya, ada kerajaan-kerajaan tua yang lain seperti Mesir dan yang lain-lain, tapi Asyur ini salah satu yang sangat untuk ukuran pada zaman itu moderat. Ya. Nah, mereka punya strategi militer, mereka punya pemikiran, saudaraku, itu sangat sophisticated, canggih pada zaman itu. Mereka serbu satu bangsa, ditaklukkan, penduduknya diangkut, dipindahin kemana-mana, saudaraku. Buat apa? Buat mencabut akar budaya. Buat apa? Supaya di negara yang sudah dimenangkan, dijajah itu tidak terjadi pemberontakan. Ya, itu salah satu pola pikir mereka. Dan mereka menciptakan hukuman yang menakutkan. Ini Asyur, saudaraku. Supaya apa? Supaya nggak ada pemberontakan. Ya, nanti saya akan cerita terus. Jadi Yunus ini pergi ke Niniwe itu diperkirakan tahun 770 sebelum Masehi. Ya.
Nah, Yunus ini termasuk golongan Galilea, nabi dari Galilea sebenarnya. Makanya dulu waktu Yesus dengan orang ahli Taurat berkata, mana ada nabi yang dari Galilea? Nah, ini nabi Taurat, ini orang ahli Taurat yang kurang belajar sedikit, saudaraku. Ya, Yunus ini dari daerah Galilea, jadi dia nggak jauh dari Nazaret. Dan nabi yang sama dengan Yunus yang diutus pergi ke Niniwe namanya Nahum. Tapi jarak antara Yunus dengan Nahum itu kurang lebih 150 tahun. Pesannya sama. Masalahnya adalah begini. Yunus ini Niniwe-nya dikasih pesan masih ada kemungkinan bertobat. Nahum ini tidak. Jadi batas kesabaran Tuhan sudah selesai. Jadi Nahum ini pergi kasih tahu Niniwe, kamu akan dihancurkan. Kalau Yunus itu masih ada peluang. Kalau kamu bertobat, kamu akan diampuni. Tapi Nahum itu tidak. Nahum ini jaraknya 150 tahun ya. Dan Nahum ini juga sama, satu wilayah dengan Yunus. Kalau saudara dengar Kapernaum, itu sebenarnya itulah tempat asalnya si Nabi Nahum ini. Ya, Kapernaum artinya desa Nahum namanya. Artinya kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada dua nabi yang dari Galilea. Ya. Nah, saudaraku, ini kira-kira sedikit saja. Ya. Nah, saya ingin kasih gambaran, Yunus itu pergi tahun 770. Kerajaan Israel itu jatuh ke tangan Asyur itu tahun 720-an kira-kira. Jadi 50 tahun after Yunus. Oke. Ini supaya ada gambaran dulu, ya. Jadi kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang besar, dia pernah merebut Mesir bahkan, dan berlangsung rentangnya itu sekitar 750 tahun. Ya. Saya ingin cerita ini kenapa? Karena bisa berlangsung 750 tahun karena dia kejam, saudaraku. Ya. Nah, di akhir daripada kerajaan Asyur ini adalah tahun 612. Si Nahum pergi ke Niniwe itu tahun 620-an. Jadi kurang lebih, ya ini perkiraan ya. Jadi kurang lebih 8 tahun, 5 tahun, 8 tahun setelah Nahum, kerajaan Asyur ini selesai. Ya. Kenapa ini penting kita tahu, nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, Asyur ini, kota besar yang Niniwe ini adalah kerajaan yang kejam. Dia memperkenalkan hukuman sula. Kalau kita pernah belajar tentang kitab Esther, masih ingat Haman? Haman ingin menyulakan Mordekai. Ya kan? Dia mendirikan tiang sula. Apa itu? Itu satu tiang, orangnya ditusuk. Jadi ada yang tusuk dari bawah ke atas, ya maaf dari arah anusnya ke atas. Ada juga yang tusuk samping, jadi dari perut tembus ke punggung. Ada juga yang begitu. Ditusuk itu terus ditegakkan di tiang, terus dibiarin mati pelan-pelan begitu, saudaraku. Ini salah satu hukumannya begitu. Ya, dan pernah ada catatan sejarah mengatakan pernah waktu dia berhasil menghancurkan satu kota, itu ada ribuan tiang sula yang didirikan untuk ribuan orang yang disiksa. Nah, ini menimbulkan ketakutan. Jadi ini teror, saudara. Ini menimbulkan ketakutan bagi kota-kota dan bangsa-bangsa yang lain. Jadi udah menang mental dulu. Kalau dia pergi menyerbu satu kota, dia sudah menang mental dulu, saudaraku. Ya, jelas ya. Jadi ini teror nih. Ini Asyur. Ya, saya ingin cerita ini dulu kenapa? Supaya kita bisa merasakan kenapa Yunus itu begitu membenci bangsa ini. Nah, saya ceritakan dulu. Ya, supaya kita mengerti juga posisi Yunus. Oke? Ya, supaya kita punya gambaran dulu. Nah, saya akan mulai ya, saudaraku. Ini saya cepat ya karena kan harusnya kita udah hafal kitab Yunus ini ada totalnya ada 48 ayat. Ini sudah cerita dari zaman sekolah minggu. Ya, jadi sedikit banyak kita sudah hafal. Jadi saya akan cerita cepat saja. Nah, saudaraku, yang pertama saya mau cerita bahwa Yunus ini adalah nabi yang mendapat tugas dari Tuhan untuk memperingatkan Niniwe. Rajanya, rakyatnya, semuanya termasuk binatangnya supaya bertobat. Masalahnya Yunus keberatan. Ya, nah dengan dasar cerita latar belakang tadi saya ceritakan, saya berharap kita udah mulai dapat gambaran. Kenapa? Ya. Jadi saudaraku bayangkan, misalkan ya, tahun 1945, Pak Lewi ini adalah seorang Yahudi.
yang tinggal di Amerika. Dia udah update semua data-data tentang kamar-kamar gas di Eropa, tentang kekejaman Nazi Jerman. Ya. Nah, Pak Lewi ini seorang pengusaha, tapi dia seorang anak Tuhan. Dan pada tahun 45, ya, bulan Januari, dia dengar suara Tuhan. Kamu pergi ke Jerman, ke Berlin sana. Kasih peringatan sama mereka. Kalau mereka nggak bertobat, saya akan musnahkan itu bangsa Nazi Jerman dari sana. Ya, orang Yahudi di Amerika update semua data, sudah tahu ada 6 juta orang Yahudi dibantai oleh orang Nazi. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Mau taat atau mau kabur? Ya, itu dulu ceritanya supaya kita dapat bayangan dulu. Ya, dan Tuhan hanya kasih waktu 40 hari untuk bertobat. Bayangkan ya. Jadi Yunus ini dilema, dia taat tapi ada kemungkinan diampuni, ada pengampunan. Kita bisa lihat nanti di pasal keempat. Ya, Yunus ini tahu dia, kenal dia sama Tuhannya. Jadi dia bukan nabi yang tidak kenal Tuhannya. Ya. Nah, yang kedua, kalau dia tidak taat, dia mengikuti kebencian, kepahitan dalam hatinya terhadap musuhnya ini, orang Niniwe ini, dia melawan Tuhan. Mana yang pilihannya? Kalau kita tahu ceritanya dia memilih yang kedua, saudaraku. Jadi Pak Lewi ini dia memilih yang kedua. Ya, dia memilih, dia pergi ke pelabuhan, mungkin dia di New York, berarti dia ke Manhattan, ya, yang ada lewatin patung Liberty itu, dia mungkin kabur ke Hawaii mungkin ya, misalkan begitu, ya. Nah, saudaraku, jadi ada kans Niniwe itu tidak dihancurkan. Dan kalau Niniwe tidak dihancurkan, dia kemudian akan bisa menyerang Israel. Dan kita tahu, tadi saya sudah cerita ya, Yunus ke Niniwe tahun 770, Israel bagian utara, berarti kan kampung halamannya si Yunus ini, itu direbut sama Asyur tahun 720-an. Ya. Jadi apa yang Yunus takuti, itu kejadian, saudara. Ya, oke. Ini supaya kita ada bayangan, supaya kita mengerti, kita paham dulu. Nah, perhatikan ayat yang kedua ya. Tuhan bilang, oh sebentar, saya bacakan dulu ayat 1, 2, 3 Yunus sebentar. Ini saking serunya, sampai lupa baca firman-Nya. Yunus pasal 1 ayat 1, pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus anak Amitai. Ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, untuk mengancamnya, karena aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Tetapi Yunus malah berangkat ke arah yang lain untuk menjauhi Tuhan. Dia pergi ke Yopa. Kalau di terjemahan Alkitab terjemahan baru, Yafo. Sama, Yopa, Yope, di Kisah Rasul sama. Itu kota pelabuhan. Dan kebetulan menemukan kapal yang hendak bertolak ke Tarsis, kalau di bahasa sehari-hari ke Spanyol. Setelah membayar ongkos perjalanannya, ia naik kapal. Lalu berlayar bersama awak kapal ke Spanyol untuk menjauhi Tuhan. Oke. Ini dia nih, ya. Jadi kita sudah baca sampai ayat 3. Nah, perhatikan Tuhan bilang bahwa kejahatan Niniwe ini sudah sampai kepadaku. Tuhan tahu Asyur ini jahat, tapi Tuhan tuh punya belas kasihan, ya. Makanya dia utus Yunus untuk kasih peringatan. That is the big problem, saudaraku. Itu problem. Problem buat siapa? Buat Yunus. Kalau Tuhan itu kan memang Tuhan segala bangsa. Dia sudah bilang sama Abraham kan, keturunanmu, ya, dari keluargamu, keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Memang sasaran Tuhan itu kan sebenarnya bangsa-bangsa, ya, oke, ya. Jadi di sini Yunus itu punya problem. Jadi kalau mereka tidak mau bertobat, Niniwe ini kalau tidak mau bertobat, mereka akan terima hukuman. Ya, kalau bertobat, nah ini masalahnya di sini. Kalau nggak bertobat, terima hukuman. Yunus nggak masalah. Seperti Nahum. Nahum itu dia pergi ke Niniwe. Itu sudah final. Sudah, sudah kata akhir. Jadi, ya saya pikir kalau misalkan Yunus terima perintah yang sama seperti Nahum, mungkin dia akan segera berangkat. Menurut saya. Ya. Kalau Nahum itu, dia sudah tidak ada kata ampun lagi, saudaraku. Makanya kenapa saya cerita soal Nahum dulu, supaya kita punya bayangannya. Nah, kalau Yunus ini dia terima, jadi masih ada kans orang-orang Niniwe ini dikasih kesempatan sama Tuhan.
Ya, Pak Lewi. Masih ada kans Nazi Jerman itu bertobat. Hitler diampuni dengan jenderal-jenderalnya yang kejam, yang uji coba gas-gas itu, yang orang mati mengenaskan dengan sangat menderita kena gas beracun. Ya, kekejaman mereka luar biasa. Ya, sebagai orang Yahudi gimana? Gitu loh. Ya. Nah, jadi problem buat Yunus adalah dia nggak mau berbelas kasihan sama Niniwe. Dan dia justru sebaliknya dia ingin melihat kota ini dihukum oleh Tuhan. Bangsa Asyur ini dihabisi oleh Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, Yunus itu buat catatan dari saya itu Yunus dapat panggilan. Saya percaya setiap kita tuh punya panggilan masing-masing. Tugas kita berbeda-beda. Ya. Tugas kita berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil untuk full time, ada yang panggil part time. Yang penting kita full heart, saudaraku. Ya, untuk kita melayani Tuhan. Ada orang yang melayani di rumah sakit, ada orang melayani rumah sakit pun bermacam-macam, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa. Ya, ada orang diberi beban. Kita lihat pelayanan itu ada berbagai macam, ya. Dan pergi ke mana-mana, saudaraku. Ya, nah masalahnya saya tidak tahu bagaimana dengan setiap kita. Setiap kita itu punya jalan hidup masing-masing. Tuhan punya panggilan. Ya, saya bertemu dengan teman saya dan dia bertanya bagaimana sekarang, Heng? Saya bilang saya penggemar Paulus. Dalam arti apa? Saya bekerja mencukupi diri saya, tapi saya bergerak juga untuk pelayanan. Terus kapan kayanya? Ya saya nggak tahu. Karena bukan itu tujuan saya. Ya, karena ada orang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan mereka untuk mereka bisa menikmati hidup dan keliling dunia. Katanya begitu. Tapi pertanyaan saya juga nggak menjenarakan bahwa semua anak Tuhan harus seperti saya. Enggak loh, bukan. Karena memang ada orang yang menjadi kaya dan mereka dipakai Tuhan untuk mensupport banyak pelayanan. Ada, saudaraku. Tapi memang ada juga orang yang puas dengan hidup ini, seperti saya puas dengan hidup saya melayani Tuhan. Ya, walaupun mungkin saya tidak punya kekayaan, tapi yang penting Tuhan beri saya kecukupan. Gitu. Ya kan? Mau pergi cukup, pas mau pergi cukup. Ya kan? Pas perlu punya apa? Cukup, ya kan? Apa-apa pokoknya cukup aja. Ya, saudaraku. Jadi setiap kita pasti punya panggilan ya dari Tuhan. Entah kita terlibat dalam pelayanan khusus apa atau bergabung dalam komunitas pelayanan apa, bisa di mana aja. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa kita punya panggilan dan kita harus berbuat sesuatu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu belajar, kita perlu dimentor, kita perlu dimuridkan, kemudian kita perlu bertindak, berbuat sesuatu, dan terakhir kita memuridkan kembali. Saya pikir itu siklus yang Tuhan mau untuk kita jalani dalam hidup ini. Ya, oke, lanjut. Bagaimana dengan respon Yunus? Yunus dia melarikan diri. Itu responnya, saudaraku. Ya, dia kabur. Padahal dia juga nabi. Gini loh, dia nabi, dia tahu, dia kenal Tuhan dengan baik. Ya, tapi dia tetap lari. Jadi apa sebenarnya jalan pikirannya dia? Ya, saya akan coba sedikit berikan uraian, saudaraku. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, kita tahu ayat ini ada lagunya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat diam di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu akan membela. Yunus tahu, saudaraku. Tapi dia berusaha yang terbaik untuk dia kabur. Kenapa? Jadi begini, saudaraku. Jadi dia itu pergi ke Yope, dia turun ke Yope, dia beli tiket untuk pergi ke Spanyol, ke Tarsis. Tarsis itu jaraknya kurang lebih 2.500 mil, itu dari Yope, saudaraku. Oke? Ya, dari tempatnya Yunus ini. Niniwe itu jaraknya 500 mil. Tarsis 2.500 mil. Bayangin nih saudara, dia ingin kabur 5 kali lebih jauh daripada yang seharusnya dia jalani. Dia lebih memilih untuk jalur menderita. Ya saudaraku. Lebih jauh. Oke? Ya. Yunus ini
bukannya nggak berduit, saudaraku. Dia booking perjalanan kapal yang berlayar 2.500 mil itu, pada waktu itu diperkirakan perjalanannya kira-kira 12 bulan, saudaraku. Jadi duitnya nggak sedikit itu. Ya, ini. Jadi saudaraku, pemikirannya gini, saya berpikir dia itu sengaja memilih yang jauh supaya dia sempat kabur. Ya, kalaupun entah gimana cara nanti Tuhan suruh balik, ya, sudah terlambat buat Niniwe. Minimal kalau misalnya separuh jalan atau bagaimana, kan waktunya sudah expired, saudaraku. Ya, Niniwe sudah selesai. Ya, mungkin jalan pikirannya begitu. Mungkin ya, saudaraku, mungkin. Ya, at least pokoknya Tuhan tuh punya waktu dalam menghukum satu kota. Ya, saudara ingat waktu Lot, dia ditarik keluar dari Sodom dan Gomora. Cepat, kata malaikat itu. Kalau nggak keluar, nggak akan selamat. Dan mereka buru-buru tarik keluar. Terlambat sedikit aja, sudah habis. Ya, jadi memang Tuhan tuh juga punya waktu, batas waktu. Dan saya pikir Yunus tahu ini. Ya, tapi namanya manusia, dia berusaha, tapi Tuhan, dia tidak menyerah. Ya, jadi ada dua alasan penting kenapa Tuhan tidak pernah menyerah dengan situasi ini. By the way, kitab Yunus ini sangat menarik. Dia tidak sibuk bercerita tentang nubuatan-nubuatan, seperti Nahum kan diisi nubuatan. Tapi kitab Yunus ini diceritakan dengan gaya bercerita. Jadi sangat menarik sekali ini, ya, kitab ini. Dan dia menceritakan lebih banyak tentang sisi nggak baik dari Yunus itu sendiri, saudaraku. Saudara ngerti ya? Saya kalau ngarang buku tentang diri saya, ya at least saya ngarang yang baik-baik lah, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan ini luar biasa. Yunus ini diceritakan apa adanya. Ya, diceritakan apa adanya. Ya, dan itulah Alkitab kita. Ya. Nah, Tuhan itu tidak ingin menyerah dengan situasi ini. Ya. Jadi Tuhan juga didesak waktu. Saya percaya Tuhan ada waktunya juga. Tapi Tuhan tidak mau menyerah. Kenapa? Karena di Niniwe ada 120.000 manusia. Dan Tuhan peduli. Ya, kita bisa lihat itu di Yunus pasal 4 ayat 11. Di situ Tuhan sendiri katakan ada penduduk lebih dari 120.000 orang. Ya, Tuhan bilang begitu. Jadi walaupun Niniwe itu jahat, Tuhan peduli. Ya. Dan walaupun sangat jahat, ya, karena kejahatan mereka sehingga Tuhan tuh mau menghukum mereka dan memusnahkan mereka. Tapi mereka juga adalah bangsa yang nggak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan sebetulnya. Karena pada waktu itu tidak ada pendidikan moral Pancasila, saudaraku. Jadi mereka nggak punya pendidikan moral. Ya, saya pikir Tuhan itu berpikir maksudnya begini, bukan mereka tuh bangsa yang bodoh, nggak bisa bedakan tangan kiri dan tangan kanan, bukan. Tapi memang ini bangsa yang nggak punya hukum Tuhan, toh. Mereka juga tidak punya orang yang mementor mereka, mengajari mereka soal moral dan sebagainya. Jadi di satu sisi mereka melakukan kejahatan, tapi di sisi lain Tuhan mengerti bahwa ini bangsa yang memang nggak ngerti, yang nggak berdaya apa-apa dengan kejahatan mereka. Jadi mereka terjebak di dalam dosa kejahatan mereka sendiri, tapi mereka nggak punya jalan keluar. Kalau Israel kan bangsa yang memang sudah menerima hukum Tuhan, yang sudah menerima firman Tuhan, yang turun-temurun nenek moyang mereka dengarkan suara Tuhan. Itu bangsa Israel. Jadi kalau mereka tahu cara membedakan hal yang baik dan tidak baik, itu wajar. Tapi bangsa Asyur ini tidak. Makanya Tuhan tuh intervensi. Intervensi Tuhan bagaimana? Dia kirim hambanya untuk kasih peringatan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, masalah kedua, kenapa Tuhan tidak mau menyerah dengan situasi ini? Karena ada satu nabi yang keras kepala, berwawasan sempit, tegar tengkuk, yang perlu dikasih pelajaran sama Tuhannya. Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi di satu sisi ada kota 120.000 orang, tapi sisi lain ada satu nabi ini, hambanya Tuhan ini yang keras kepala, yang perlu dapat didikan dari Tuhan. ya at least kita belajar bahwa Tuhan itu peduli dengan hamba ini. Amin. Jadi Tuhan ini peduli dengan Yunus ini yang bekerja pada dia. Kenapa? Karena Tuhan itu memang penuh kasih. Tuhan itu mengasihi 120.000 manusia, tapi Tuhan juga peduli. Satu orang pun dia peduli, si Yunus ini. Ya. Jadi walaupun dia tahu bahwa nabi ini, Yunus ini tidak peduli dan tidak belas kasihan pada Niniwe, tapi Tuhan justru sangat peduli sama si nabi yang keras kepala, yang memberontak ini. Ya. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan lakukan dengan si nabi ini?
Si nabi yang turun ke kapal, kemudian dia tidur, ini Tuhan kirimkan angin ribut. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa aslinya dikatakan gini, Tuhan itu melemparkan angin ribut. Jadi tiba-tiba banget, saudaraku. Ya, kalau kita masih ada ramalan cuaca, pelan-pelan, masih mendung-mendung atau apa. Kalau ini enggak, badai ini cepat sekali terjadi. Ya, makanya awak kapalnya itu kayaknya gini loh, merasa bahwa ini aneh ini, enggak biasanya gitu loh. Makanya mereka bilang, ini pasti ada yang salah nih katanya. Dan mereka cari tahu siapa yang salah. Mereka buang undi dan sebagainya. Ya, saudaraku, ini supaya kita tahu. Jadi Tuhan ini melemparkan angin ribut kepada satu kapal yang isinya nggak tahu berapa ratus orang. Nah, kita bisa lihat bahwa satu keputusan di dalam hidup kita itu bisa punya efek berantai kepada orang. Satu keputusan yang baik akan menghasilkan efek berantai yang baik kepada banyak orang. Tapi satu keputusan yang buruk dari kita pun itu bisa mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain juga. Ya, jadi saudaraku, itu kita. Ya, sehebat itukah? Iya, hidup kita satu dengan yang lain saling berkaitan. Suka atau tidak suka. Ya, makanya kenapa kita harus betul-betul berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa ambil keputusan-keputusan yang penting, yang baik, yang bisa memberkati orang lain. Karena kalau tidak, kesalahan di dalam pengambilan keputusan kita itu bisa membawa efek berantai kepada orang lain. Nah, Tuhan ini ingin menarik perhatian dari si Yunus ini. Ya, supaya dia itu sadar dengan situasi ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sadar? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Dia malah tidur di bawah, keterlaluan, betul nggak? Makin parah nih orang. Dia nggak peduli dengan situasi sekelilingnya. Ya, di saat semua orang sibuk berbuat sesuatu, sibuk buang-buang muatan kapal untuk meringankan kapal, menyelamatkan kapal, si Yunus turun ke bawah, dia tidur dan tidurnya lelap, saudaraku. Sampai harus digedor-gedor sama nahkodanya. Ya. Ini situasi yang ada di tengah-tengah kita. Lukas pasal 16 ayat 8b itu Tuhan Yesus waktu kasih perumpamaan bilang begini. Ini bahasa sehari-hari ya. Sebab orang-orang dunia ini lebih cerdik mengatur urusan mereka daripada orang-orang yang hidup dalam terang. Ya, ini tentang pelayan yang yang atur-atur tempayan itu yang baik bikin surat hutang palsu. Ya, ini soal itu. Tapi maksud Tuhan Yesus, the moral of the story adalah orang-orang dunia seringkali lebih pintar dari orang-orang Kristen. Ya. Artinya apa? Kadang-kadang orang-orang Kristen itu bisa melakukan banyak kebodohan yang betul-betul memalukan di depan orang-orang non-Kristen. Ya, kira begitu. Seperti yang dilakukan oleh Yunus ini, saudaraku. Ya. Kadang-kadang orang-orang Kristen kita ini, saudara-saudara kita ini bisa melakukan kebodohan. Ya. Banyak, saudaraku. Salah satu, kalau kita bilang ada kadrun-kadrun, ya. Di dalam kekristenan juga ada kadrun-kadrun Kristen. Contohnya adalah sekarang yang paling gampang itu Presiden Donald Trump yang sedang diselidiki sekarang di Amerika, yang rumahnya barusan digerebek. Ya, dia diselidiki untuk kejahatan dia, ya, ini kan masih diselidiki. Menggerakkan orang-orang Kristen yang konvensional, orang-orang Kristen yang kemarin sempat menolak pemilihan presiden waktu dia kalah itu dan kemudian bikin rusuh di Washington itu. Ya. Jadi ini sedang diselidiki. Itu siapa yang melakukan itu? Itu orang-orang Kristen yang tanda kutip kadrun-kadrun itu, Kristen-Kristen yang tradisional itu, saudaraku, yang nggak terima dengan kekalahan itu. Dan itu sangat memalukan. Ya. Jadi bisa aja labelnya Kristen, ya. Apalagi Kristen dari keluarga, seperti saya juga Kristen secara keluarga. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, ya hidup kita bisa memalukan. Mahatma Gandhi pernah berkata begini, saya mengagumi Yesus Kristus kalian, tapi saya nggak bisa kagum dengan pengikut-pengikutnya hari ini. Ya, pada waktu itu. Dia sebetulnya udah mau masuk ke gereja, mau belajar tentang Kristus, tapi dihalangi oleh orang-orang Inggris itu, penjajah mereka itu. Sehingga dia nggak jadi dan dia kecewa sekali. Tetapi pengaruh daripada Kristus kepada Mahatma Gandhi adalah Gandhi melakukan revolusi tanpa kekerasan. Itu menginspirasi dia. Ya. Jadi ini contoh tentang kekristenan yang tidak memberkati jadinya. Sehingga seperti yang dialami oleh Mahatma Gandhi.
Nah, ini contoh sejarah, saudaraku. Jadi di ayat 6 dikatakan bahwa nahkoda ini berkata, masakan kamu bisa tidur dalam kondisi begini? Ayo bangun, berdoalah kepada dewamu, Tuhanmu untuk minta tolong. Siapa tahu dia kasihan sama kita dan kita nggak binasa. Yunus ini sangat luar biasa. Di saat awak kapal, nahkodanya sibuk berdoa, dia nggak berdoa, saudaraku. Malah dia disuruh berdoa. Si Nabi ini disuruh berdoa sama orang kafir, saudaraku. Parah kan, saudaraku, ini si Yunus ini. Ya, sampai akhirnya mereka, karena ini badai yang aneh, jadi kan biasa mereka udah bisa baca. Mereka buang undi, ini siapa nih yang sumber masalahnya. Dan pada waktu mereka menemukan Yunus, mereka makin takut. Ya, kamu siapa sih, kerjamu apa? Di ayat 9, Yunus jawab mereka begini, aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus ini aneh, dia bilang dia takut sama Tuhan kan. Kita bisa baca di ayat 9. Tapi perbuatannya bagaimana? Dia takut sama Tuhan? Enggak, dia lari dari Tuhan. Dia lawan perintah Tuhan. Jadi hatinya ini bercabang, saudaraku. Kalau nggak mau dikatakan munafik, saya udah bilang kasarnya begitu. Ini saya cerita apa adanya tentang Yunus, saudaraku. Ya, katanya dia takut sama Tuhan, tapi kelakuannya nggak seperti begitu. Ya, ada banyak orang pergi ke gereja bilang menyembah Tuhan, takut sama Tuhan, tapi kelakuan tidak seperti begitu. Ya, sebaliknya yang terjadi. Ya, nah, saudaraku, jadi what should I do? Mereka tanya, what should we do? Katanya. Ya, kamu lempar saja saya ke dalam laut. Jadi kalau dibilang Yunus ini disuruh ke Niniwe, ada yang bilang dia takut ke Niniwe karena takut disulahkan, takut disiksa, dia takut mati. Enggak, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti, kita akan belajar. Dia ini minta dilempar ke laut. Supaya apa? Dia mati. Kalau dia mati, pesan Tuhan kan tidak akan disampaikan ke Niniwe. Dia pikirannya begitu, saudaraku. Padahal Tuhan bisa nggak pakai yang lain. Tetap aja bisa. Cuma masalahnya Tuhan ini gini, dia nggak nyerah, saudaraku. Dia mau pakai Yunus, Yunus akan dia utus. Jadi dia akan, gimana caranya, kreatifnya Tuhan akan tetap berurusan dengan Yunus. Sampai Yunus sendiri bertobat juga. Ya. Nah, yang menarik, orang-orang kafir ini malah ingin menyelamatkan Yunus. Lucu ya. Yunus nggak menghargai nyawanya, justru orang-orang sekitarnya yang ingin menyelamatkan dia, menghargai nyawa. Sampai akhirnya mereka menyerah, baru mereka lempar Yunus ke dalam laut. Waktu mereka lempar Yunus ke dalam laut, mereka minta ampun sama Tuhan. Ya, dan kemudian tiba-tiba badai berhenti, karena Yunus sudah dilempar ke dalam laut, mereka makin takut dan hormat sama Tuhan. Jadi at least kita anggap kematian Yunus membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, saudaraku, ini memang cerita yang aneh ya. Ya, ada banyak hal yang kontradiksi terjadi. Semoga saya punya waktu untuk menceritakan. Jadi kemudian datanglah ikan besar atas penentuan Tuhan, ditelan Yunus. Ya, ada seorang guru di Amerika itu dia lihat gambar Yunus di dalam kelas, terus dia bercerita kepada murid-murid karena dia orang ateis. Cerita yang satu ini tentang Yunus ditelan sama ikan besar itu cerita yang tidak benar. Di kelas itu ada seorang murid sekolah minggu, anak perempuan, dia bilang, enggak, itu cerita yang benar. Ya, kamu ini masih kecil, kamu mana ngerti, kata si guru kelas, guru ateis ini ya, di dalam, kan kelasnya sekuler sekolah swasta. Enggak, dia benar ditelan oleh ikan. Ya, nanti saya percaya kalau saya ke surga, saya akan tanya sama Yunus ini. Bagaimana kejadian sebenarnya? Ya, terus guru ateis ini bilang gini, iya kalau dia ada di surga, kalau cerita ini benar. Kalau enggak, terus anak perempuan ini bilang, kalau enggak, kalau Yunus ada di neraka, kamu yang tanya sama dia. Ya, saudaraku. Ya, ini anekdot ya. Jadi, saudaraku, soal ikan besar ini kita nggak usah terlalu banyak bahas. Ya, ada catatan-catatan sejarah. Saya nggak punya waktu buat itu, tapi ada cerita-cerita lama tentang ikan-ikan besar yang menelan orang dan ada yang hidup. Tapi cerita-cerita ini kita nggak bisa verifikasi. Dan buat saya, kalau kita percaya bahwa Kejadian 1 ayat 1 bahwa Tuhan tuh menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Kalau kita sudah percaya kitab Kejadian, sudahlah, percaya saja ada ikan yang besar yang cukup mampu untuk telan Yunus, dan Yunus hidup di dalam perut ikan itu. Amin, saudaraku. Buat saya ceritanya selesai sampai di situ. Ya, kita percaya saja.
Ya. Nah, saya ingin sampai ke pasal yang kedua, ini menarik. Karena di pasal yang kedua, akhirnya Yunus berdoa juga, saudaraku. Sebelum-sebelumnya dia nggak berdoa. Situasi kondisi paling sulit di tengah badai pun, dia tidak berdoa. Pada waktu dia mau lari pun, dia setelah dengar pesan, dia nggak berdoa, dia nggak tanya Tuhan. Tapi sekarang setelah di dalam perut ikan, barulah dia tercatat berdoa. Dan yang sangat menarik, kutipan doanya itu ada sambungannya, ada hubungannya dengan kitab Mazmur. Ya, ada sangkut-sangkut sedikit dengan kitab Ratapan, nubuatan Nabi Yeremia. Dan kalau kita perhatikan doa-doanya ini, dia pandai berdoa. Dan kata-katanya ini sebenarnya dia sepertinya ambil-ambil dari kitab Mazmur juga, saudaraku. Ya, jadi nabi ini bukan nabi yang tidak tahu firman, dia nabi yang tahu firman. Dia nabi yang hafal firman, dia pintar berdoa. Tapi sekali lagi saudaraku, orang yang tahu firman, hafal firman, pintar berdoa, tidak menjamin bahwa dia adalah pribadi yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupannya saleh, bahwa kehidupannya kudus. Saya ingin beri penekanan di sini, saudaraku. Ya, kenapa? Ini penting. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan justru ingin menekankan kita jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Tolong. Ini penting. Ya. Pada awal pelayanan saya, waktu saya ikut Tuhan, saya awal pelayanan waktu saya mulai melayani Tuhan. Satu kali saya menemani Bapak Gembala saya waktu itu untuk pergi pelayanan ke Medan. Ya, nah di sana di gereja Medan itu, gereja yang cukup besar, itu saya bertemu dengan ada satu hamba Tuhan lain yang diundang oleh gereja itu. Dia seorang turunan India tapi warga negara Amerika. Wah, you are from America. Yes, 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 katanya santai aja dan cuek orangnya ya, hamba Tuhan ini. Wah, saya waktu itu ya masih muda. Terus saya bertanya, saya sebutkan, kamu tahu hamba Tuhan ini? Ya nama-nama yang di tempat kita besar. Ya pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan besar dari Amerika. Kamu tahu hamba Tuhan ini? Benny Hinn lah, apa segala macam saya sebutin semua, saudaraku. Yes, 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 yes. I don't know them, katanya. Saya nggak tahu itu adalah hamba-hamba Tuhan yang besar namanya, tapi I don't care, katanya. Itu hamba-hamba Tuhan Hollywood. Istilahnya dia begitu, saya ingat banget. Saya waktu mendengarnya saya bingung juga pada waktu itu. Ya. Tapi intinya dia kasih pesan sama saya, dia bilang kamu jangan silau dengan hamba Tuhan yang namanya besar begitu. Ya. Kita harus langsung kepada Tuhan. Jangan kita terlalu kagum sama manusianya sampai kemudian Tuhan tuh entah di urutan bawah jadinya. Maksudnya kira-kira begitu, saudaraku. Ya. Nah, masa-masa sekarang kita mendengarkan beberapa hamba Tuhan besar yang jatuh. Ya, saya kemarin di Lampung, saya waktu pelayanan di sana, saya ngobrol-ngobrol sama teman. Ya, kamu tahu tentang, saya sebutin nama karena ini sudah berita internasional ya, tentang Ravi Zacharias. Ya, kita tahu itu seorang hamba Tuhan turunan India yang jadi warga negara Kanada, tapi kemudian dia tinggal di Amerika. Dia hamba Tuhan, dia seorang apologet yang sangat terkenal, tapi kemudian dia jatuh. Nah, saya bukan mau cerita tentang Rafi, saya mau cerita ada seorang hamba Tuhan di Indonesia, perempuan, yang teman saya berusaha ingat-ingat namanya, dia lupa. Dan ini sudah ada, dia nggak tahu lah, pokoknya dia tak kenal dari mana, dia tahu dari mana. Hamba Tuhan ini kemudian melepaskan pelayanannya, saudaraku. Saya nggak mau melayani lagi. Kenapa? Karena dia kecewa hamba Tuhan yang besar ini, Rafi ini, jatuh ke dalam dosa. Nah, hamba Tuhan perempuan Indonesia ini begitu mengagumi dia, mengidolakan dia, pada waktu dia tahu hamba Tuhan ternyata punya masalah dosa moral yang sangat memalukan, hamba Tuhan perempuan ini malah kemudian meninggalkan pelayanannya. Saya sampai terkaget-kaget. Hah? Masa begitu? Iya, bener hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan, kata teman saya. Lihat pelayanan. Saya, aduh, saya sampai tertawa mendengarnya. Aduh, kasihan maksud saya, saudaraku. Bukan saya ingin merendahkan orang itu, bukan. Tapi inilah yang terjadi kalau kita terlalu mengidolakan manusia. Hamba-hamba Tuhan pun semua masih manusia, saudaraku. Amin. Jadi jangan terlalu silau gitu. Kita fokus sama Tuhan aja.
Ya, seperti Yunus ini, tahu firman, doa-doanya pun penuh dengan firman, tapi kelakuan dia nggak taat sama Tuhan. Ya, walaupun mungkin seperti tadi saya katakan, kalau kita memposisikan diri ke dia, ya mungkin kita bisa lebih mengerti dia. Ya, tapi anyway itu pasal 2. Pasal 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ayat 1. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Pesanku, kamu sampaikan. Jadi Tuhan ini di pasal 3 adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Puji Tuhan. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Petrus itu mengungkapkan dengan segenap hatinya, segenap jiwa raganya. Saya percaya itu. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus tanya 3 kali? Nah, kita sama-sama belajar. Karena Petrus pun sudah 3 kali menyangkali Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Betul tidak? Jadi saya menganggap bahwa pertanyaan 3 kali dari Tuhan Yesus kepada Petrus ini adalah sebagai obat untuk menyembuhkan Petrus itu sendiri. 3 kali kamu menyangkal, 3 kali juga kamu sekarang memberi pernyataan bahwa kamu mengasihi aku. Kira-kira begitu, saudaraku. Ya. Masalahnya adalah jangan sampai kita terlena. Oh, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan kedua. Kalau iya, kalau enggak. Ini masalahnya. Ya, makanya saya pernah mengatakan bahwa ada pelajaran kasih karunia yang kebablasan. Bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Bahwa Tuhan itu pasti akan kasih kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau iya, kalau enggak. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 13. Ada kisah yang aneh di situ. Ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk memperingatkan raja supaya bertobat. Raja itu ngeyel, ya, nunjuk dia, tapi kemudian tangannya kaku, nggak bisa dikembalikan. Ya, sampai kemudian nabi ini berdoa supaya tangan raja yang kaku itu dikembalikan normal. Normal, saudaraku. Memang nabi ini ya kita katakan hari ini punya kesaktian dipakai Tuhan. Tapi nabi ini dikasih kesempatan, diberi peringatan sama Tuhan. Kamu pergi pulang jangan lewat jalan yang sama. Nah, kisah ini aneh. 1 Raja-Raja 13 ini aneh. Kemudian waktu nabi ini pulang, dia ditipu oleh nabi-nabian. Saya katakan nabi-nabian, nabi palsu. Yang mengatakan, oh aku dapat firman Tuhan, ayo kamu ke rumah saya makan. Padahal kalau arah ke rumah si nabi palsu ini, itu adalah jalan yang sama dengan jalan dia datang. Berarti kan dia melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, nabi yang diutus Tuhan ini kemudian mati, saudaraku. Dibunuh oleh singa. Nggak ada kesempatan kedua. Jadi kita nggak pernah tahu, saudaraku. Nabi sekalipun melanggar, selesai juga. Jadi di sini kita dapat kisah di mana Yunus dapat kesempatan kedua. Tapi tolong kita, selama kita bisa belajar taat kepada Tuhan, jangan kita mempermainkan Tuhan. Dalam arti mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Di sini kita belajar. Memang dalam kasus Yunus Tuhan kasih dia. Kenapa? Saya menganggap bahwa Yunus ini adalah pribadi yang sebetulnya sangat mengenal Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Tapi memang dia punya problem di sini. Kepahitan dengan dan ketakutan yang amat sangat dengan bangsa Asyur ini. Ya. Nah, lanjut. Yunus taat, dia berjalan 3 hari menembus dari pintu gerbang barat ke pintu gerbang timur. Saudara, aku butuh perjalanan 3 hari. Jadi ini kota yang sangat besar. Ya, menurut salah satu penafsiran ada 120 anak-anak, karena terjemahannya begitu kan, 120 ribu anak-anak. Berarti sama orang tua orang dewasa kurang lebih ada 600 ribuan. Ini penafsiran yang lain. Tapi anyway, kota 3 hari perjalanan itu berarti kota yang sangat besar dan sangat luas. Dan yang menarik, Yunus hanya berkata 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan, akan dimusnahkan oleh Tuhan, akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Yunus itu hanya teriak begitu saja. Dia nggak pakai khotbah pembukaan, dia nggak pakai ilustrasi, dia nggak pakai penjelasan. Enggak. Pesan Tuhan apa, ya disampaikan apa. Saudara ngerti maksud saya? Ini ada satu orang nggak dikenal, bangsa asing masuk ke satu kota yang kejam, kota yang barbar, saudaraku. Dan dia hanya teriak, Niniwe 40 hari lagi kamu selesai, nasibmu habis. Udah nggak ada kesempatan. Pokoknya kamu 40 hari lagi akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang sangat menarik, Ini kota orang yang, apa istilahnya ya? By the way, mungkin kita bertanya, Yunus orang
orang Israel. Asyur ini bahasanya apa? Mereka punya bahasa internasional pada zaman itu bahasa Aram, saudaraku. Ya, itu bahasa internasional mereka pada zaman itu. Jadi saya percaya Yunus juga waktu dia sampaikan pesan Tuhan dia pakai bahasa Aram. Ya, yang sangat hebat dengan pesan yang sebegitu. Terus saya percaya Yunus juga ngomongnya mungkin ogah-ogahan, tapi dia harus sampaikan pesan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, 40 hari lagi, mampus loh. Kasarnya kan begitu. Maaf ya, saya pakai kata-kata yang ini, soalnya ini kita sedang bicara dengan bangsa yang barbar. 40 hari mati loh orang, habis. Gue syukurin loh, 40 hari lagi Niniwe habis akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, yang sangat menarik. Justru mungkin untuk orang-orang biadab itu, untuk orang-orang barbar itu, mungkin kata-kata yang kasar justru mungkin akan lebih masuk sama mereka. Ini dalam bayangan saya, saudaraku. Nah, kata-kata yang singkat, pesan Tuhan yang singkat itu justru mereka dengerin, mereka bertobat, terjadi revival, KKR, bahkan raja yang mendengar. Rajanya bahkan juga langsung memerintahkan supaya semua puasa. Wah, luar biasa. Terjadi revival, 100% kota itu berbalik kepada Tuhan. Yunus memecahkan rekor sepanjang masa. Dia menyampaikan pesan yang pendek, singkat. Saya bilang setengah hati pelayanannya, saudaraku. Tapi justru hasilnya 100% orang bertobat. Menarik ya, saudaraku ya. Ya, oke. Yang lebih mengherankan lagi. Ini yang lebih mengherankan lagi. Yunus nggak seneng, saudaraku. Pasal keempat ayat 1, Yunus sama sekali nggak senang dengan hal ia malahan jadi marah, saudaraku. Nah, ayat 42 itu kunci buat kita semua. Saudaraku, saya mau menuju closing. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu? Kata Yunus. Ini kunci banget, saudara, ayat ini. Bahwa engkau pasti akan berbuat begini. Di pasal 3, ya, itu sudah terjadi pertobatan. Pasal 4, engkau pasti berbuat begini. Jadi pasal 3 terakhir itu, jadi Tuhan batal menghancurkan kota itu, saudaraku. Tuhan batal ya Yunus, batal, sorry Yunus, batal. Jadi rencana penghancuran Niniwe batal ya. Lihat kamu coba lihat trik 1, semua pakai kain kabung, semua bertobat, semua nangis, semua puasa. Tuhan mungkin bilang gitu sama Yunus. Sorry Yunus, ini batal, oke? Tuh kan apa ku bilang, sudah kuduga. Kata Yunus. Apa ku bilang, katanya. Engkau pasti akan berbuat begini. Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Saudara perhatikan, baca bahasa sehari-hari ya. Aku tahu bahwa engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Ini kunci banget, saudaraku. Inilah sebenarnya alasan daripada Yunus. Jadi Yunus sebenarnya sudah bisa memperkirakan. Luar biasa ya. Oke, katakanlah kansnya 50-50 dah. Dia sampaikan pesan, Niniwe nggak bertobat. Tapi kan ada 50% lagi, Niniwe akan bertobat. Dan yang dia takuti, itulah yang terjadi. Niniwe ternyata menyambut pesan Tuhan. Dan dia udah bilang, gua udah tahu. Aduh, aku tahu, aku kenal engkau Tuhan yang pengasih penyayang, yang panjang sabar, lemah lembut. Dan aku tahu, makanya aku langsung pergi ke Tarsis. Makanya aku langsung pergi ke Spanyol. Ini dia jawabannya, saudara. Kenapa dia lari? Karena dia udah tahu. Justru karena dia kenal siapa Tuhannya. Amin. Luar biasa ya. Jadi ada banyak kontradiksi di dalam kisah Yunus ini. Yang menceritakan tentang Tuhan yang murah hati, yang luar biasa. Ya. Dan bagaimanapun, terakhir Tuhan inginkan hasil yang baik, saudaraku. Ya. Saudaraku baca pasal 4, ada 3 kali Yunus marah, dia bilang, lebih baik aku mati. Ya, daripada daripada aku lihat bangsa ini bertobat, lebih baik aku mati. Pada waktu Tuhan tumbuhkan tanaman yang semalam tumbuh, pohon jarak itu, terus kemudian mati, matahari, kemudian angin timur bertiup, ya, si Yunus bilang, lebih baik aku mati saja. Jadi 3 kali dalam satu pasal dia ingin mati. Rekor, saudaraku. Kalau Elia kan masih bilang, lebih baik aku mati, paling sekali kan. Ini Nabi yang satu ini
3 kali dalam satu pasal. Kalau hari ini kita bilang ada orang ingin mati 3 kali, saudaraku, dalam 1 jam, ini pasti dia harus diperiksa oleh psikiater, betul nggak? Ya, ada masalah nih dengan si Yunus ini, saudaraku. Ya, dan yang luar biasa, dia pergi keluar kota, Niniwe, dia tunggu di situ, dia duduk, dia pengen tahu apa yang akan terjadi. Ya, nah, Tuhan ingin bikin dia senang, Tuhan beri dia tanaman jarak, tapi kemudian Tuhan juga utus ulat untuk mematikan tanaman ini. Saya baca yang terakhir, saudaraku, buat kita semua. Lalu Tuhan berkata kepada Yunus, tanaman ini tumbuh dalam 1 malam saja. Ini closing buat kita. Dan ia layu pada hari berikutnya. Hanya 1 hari umurnya. Engkau sama sekali tidak menumbuhkan, engkau sama sekali tidak memeliharanya. Meskipun begitu, engkau sedih karena ia layu. Bukan punya lu juga, tapi lu sedih, lu marah. Ayat 11, masakan aku tidak akan sedih memikirkan Niniwe, kota yang besar itu. Sebab selain binatang-binatang yang tidak terhitung banyaknya di situ juga terdapat lebih dari 120 orang anak yang belum dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu tadi. Kalau bahasa kita terjemahan baru kan tangan kiri dan tangan kanan. Bahasa sehari-hari mengatakan mereka nggak bisa bedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Seperti saya katakan, mereka nggak punya pendidikan moral Pancasila itu, saudara. Ya, Yunus peduli dengan 1 tanaman, tapi dia nggak peduli dengan 120 jiwa manusia, 120.000 jiwa manusia. Padahal kita tahu, di mata Tuhan, 1 jiwa pun, kalau berbalik kepada Tuhan, bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Betul tidak, saudaraku? Ya, 1 jiwa pun di mata Tuhan sangat berharga. Berarti memang ada yang salah dengan Yunus. Nilainya ada yang salah. Tapi lebih dari itu, kita tahu bahwa memang dia sangat takut Asyur itu akan menghancurkan bangsa Israel. Jadi ini orang sebenarnya nasionalis sekali. Oke, sebagai penutup, saya buat 3 catatan, sekaligus juga kesimpulan buat kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, kita baca dari pasal 1, 2, 3, dan 4, kita bisa memperhatikan. Angin ribut, awak kapal yang kafir, ikan yang besar, rakyat dan raja Niniwe yang kafir, pohon jarak yang tumbuh sehari dan semalam mati, besoknya, termasuk ulat itu, dan juga angin timur yang panas itu, semua taat sama Tuhan. Kecuali Yunus yang nggak taat. Ya, semua yang terlibat di dalam cerita itu, semua taat, Yunus tidak taat. Jadi bukanlah jaminan seorang hamba Tuhan atau nabi itu orang yang benar-benar taat. Makanya saya katakan jangan silau, saudaraku. Ya, Tuhan bahkan mengasihi bangsa Niniwe yang terkenal kejam. Ini poin yang kedua. Yang sangat dibenci oleh Yunus. Tapi Tuhan juga berbelas kasih kepada Yunus. 1 pribadi. Satu sisi, 1 kota 120.000 manusia. Di sisi lain, 1 pribadi ini pun Tuhan pedulikan. Ya, walaupun dia nggak taat. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Mau jumlahnya banyak, mau jumlahnya 1, Tuhan tetap mengasihinya sama. Ya, dan Tuhan tidak pernah mau menyerah kalah dengan situasi-situasi yang timbul. Dan paling terakhir, saudaraku, perhatikan, ini pesan, ini berkat banget buat saya. Bahkan ketika Yunus melayani dengan setengah hati pun, dan menyampaikan pesan yang mungkin hanya 1 kalimat saja, ya, sangat pendek, tapi selama itu adalah pesan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, maka itu akan bekerja dengan hasil yang luar biasa. Ya, sekalipun Yunus mungkin sampaikannya setengah hati, nggak sepenuh hati. Tapi ketika Tuhan hadir di situ, ya, dia meng-backup pesannya. Ya, ketika kasih karunia dari Tuhan bertemu dengan manusia yang mau menerima kasih karunia itu, maka mukjizat keselamatan, pertobatan akan terjadi dengan luar biasa. Amin. Saya pikir itu waktu saya sudah lewat-lewat banget. Maaf. Ya, saya kembalikan.